Ah, baik, kita mulai saja nih Bapak Ibu semua. Ya. Untuk hal-hal yang harus diperhatikan jamaah umroh sebagai berikut. Untuk jadwal penerbangan, sudah tahu semua nggih? Berikut kita berangkatnya di tanggal 18 Januari dengan menggunakan pesawat Saudia jam 00.40 sampai ketibaan di Jedahnya itu 06.35. Jadi kita meeting point itu tetap di tanggal 17 di jam 20, jam 8 malam. Dan untuk kepulangan nanti di tanggal 25 Januari dengan menggunakan Saudia juga, untuk kepulangannya ini nanti kita langsung dari Madinah ya Bapak Ibu semua di jam 16.40, ketibaan di Indonesia itu jam 6.20 esok harinya. Baik. Untuk meeting point di Terminal 3 area Rose depan Old Town Coffee, hari Sabtu tanggal 17 Januari jam 8 malam. Untuk tour leader saya sendiri Bani Abdi Syahputra atau bisa dipanggil Bani. Untuk nomor HP-nya 085 899 899 993. Untuk emergency kontak itu Bapak Ibu semua nanti misalkan nanti saya tidak bisa dihubungi, nanti mutawifnya juga tidak bisa dihubungi, itu bisa menghubungi Bapak Miftahudin Nusaleh di nomor 0822 2222 2220 atau telepon kantor 08561 781 0000. Baik, untuk informasi penting lainnya seperti paspor, buku kuning dan vaksin ketepat waktu, nggih, Bapak Ibu semua. Untuk paspor sendiri, Bapak Ibu semua yang sudah mengumpulkan paspor ke kantor, nanti akan dibagikan pada saat di bandara beserta boarding pass-nya. Bagi yang belum mengumpulkan di kantor, saya harap untuk untuk paspornya eh, itu nanti akan diserahkan atau nanti diserahkan ke saya setidaknya 1 jam sebelum meeting point gitu Bapak Ibu semua. Karena nanti takutnya tim handlingnya sudah siap untuk melakukan boarding pass, cetak boarding pass. Terus untuk buku kuning atau vaksin meningitis itu nanti menunjuk surat edaran Authority Aviation, nggih, Bapak Ibu, untuk dari Kerajaan Saudi. Nanti Bapak Ibu kan sudah vaksin meningitis dan polio. Insya Allah nanti semuanya aman. Oke, untuk ketepatan waktu, keterlambatan dari salah satu atau beberapa orang akan mengakibatkan ketidaklancaran acara tur yang akan merugikan baik diri sendiri maupun peserta tur lainnya. Maka kerjasama yang baik antara seluruh peserta tur dengan tour leader sangat diharapkan demi suksesnya perjalanan. Baik, untuk selanjutnya makanan makanan agar tetap menjaga selera, disarankan peserta membawa makanan tambahan dalam bentuk kemasan, kedap udara seperti rendang, tempe orek, sambal, dan makanan khas Indonesia lainnya yang bisa bertahan lama untuk disantap. Sebagai catatan, untuk menghindari penyitaan petugas bandara, disarankan juga makanan yang dibawa disertai keterangan berbahasa Inggris dan memiliki izin edar dari BPOM. Tapi misalkan Bapak Ibu bawa tempe orek dan rendang, itu sepertinya tidak perlu kecuali memang belinya sudah dalam kondisi jadi, Bu. Tapi harus memang toplesnya atau wadahnya itu harus yang kedap udara
agar tidak merembet atau merembes kemana-mana. Baik, untuk perlengkapan penting, untuk kenyamanan perjalanan Anda, kami anjurkan untuk membawa sepatu yang bertumit rendah atau sepatu cat dan sandal. Dianjurkan juga untuk membawa jaket berbahan nyaman, payung lipat, jas hujan sekali pakai bila perlu, atau peci atau topi, dan kacamata hitam bila perlu. Kemudian perlengkapan yang sudah didapat dari travel agent seperti batik seragam, shawl, tas serut, dan buku panduan. Bapak Ibu, ini lebih diperhatikan, nggih. Jadi misalkan untuk seragamnya, pakaian ini, untuk seragamnya itu dipakai pada saat keberangkatan dan kepulangan saja. Dan untuk shell-nya itu shell itu wajib dipakai setiap kemana-mana selama di sana, gitu Bapak Ibu, karena sebagai identitas dari travelnya sendiri, dan nantinya juga akan dapat ID card Sisko Patuh. Itu juga wajib dipakai pada saat kemana-mana. Baik, untuk payung lipat nanti mungkin diperlukan, itu bisa untuk pada saat ke Jabal Uhud atau gunung mana namanya, Gunung Rahmah ya, Jabal Rahmah. Nanti bisa misalkan nanti di sana sangat panas biasanya. Untuk topi juga untuk bapak-bapak, kacamata hitam juga saya sarankan dibawa nih Bapak Ibu. Baik, untuk perlengkapannya sudah dapat seperti ini semua nih. Untuk koper mungkin ada yang membeli, tidak membelinya, jadi tidak masalah. Yang penting itu menggunakan sarung koper yang sudah diberikan oleh travel. Baik, untuk selanjutnya, suplemen dan obat-obatan. Kami anjurkan membawa suplemen atau vitamin C1000 dan vitamin lainnya untuk memperkuat imun. Dan obat pribadi seperti paracetamol atau antibiotik dan obat alergi jika memiliki alergi. Kalau dari kami biasanya menyarankan seperti ini, misalkan Bapak Ibu ada penyakit bawaan, itu sangat-sangat kami sarankan untuk membawa obat pribadinya, karena dari kami hanya menyediakan apa namanya, obatnya itu yang reguler saja Bapak Ibu, yang biasa digunakan untuk sehari-hari. Tolak angin, paracetamol, mungkin obat radang, seperti itu nih Bapak Ibu. Jadi perlu diperhatikan untuk jika yang memiliki penyakit bawaan, wajib membawa obat pribadi. Untuk selanjutnya, barang bawaan, berat koper di dalam kabin pesawat tidak boleh melebihi 7 kilo. Dan check-in luggage berat maksimum 1 kali 23 kilo per jamaah. Itu dari Jakarta ke Jeddah. Dan waktu pulang juga sama saja Bapak Ibu, bagasinya 23 kilo. Dimohon untuk tidak menaruh barang elektronik dan barang berharga di dalam bagasi. Bagasi yang dimaksud di sini adalah yang bagasi koper besar ya Bapak Ibu, bukan bagasi kabin. Jadi misalkan tidak boleh memasukkan barang yang berbaterai seperti powerbank atau barang-barang yang ada memiliki baterainya di dalam koper besar. Itu perlu diperhatikan nih Bapak Ibu. Itu bisa dimasukkan ke dalam kabin saja atau dimasukkan ke dalam tas pribadi kita yang selalu kita bawa. Seperti itu. Powerbank dimasukkan ke dalam tas kabin, gitu. Maksimal itu 20 mAh. Tongsis dan payung masuk ke dalam bagasi besar. Seperti ini, gitu, untuk yang aturannya bisa dilihat di Bapak Ibu semua. Gunting perlu diperhatikan lagi, kalau gunting barang-barang tajam itu tidak boleh dibawa di bagasi. Jadi Bapak Ibu semua, jika misalkan mau tahalul sendiri bawa gunting,
itu bisa dimasukkan ke koper besar, bukan di tas kecil yang kita bawa atau bukan di tas kabin. Cairan juga tidak boleh melebihi 100 mili. Seperti ini, Ibu. Baik, selanjutnya pada pegangan koper harap diikatkan logistik atau slip bagasi yang telah disediakan oleh kami agar koper mudah dikenali. Demikian pula dengan pemakaian pita berwarna. Sesuaikan jumlah baju yang dibawa cara dengan acara perjalanan. Usahakan tidak membawa pakaian berlebih. Bawalah sepatu yang enak dipakai atau disarankan sepatu olahraga dan kaos kaki. Payung juga disarankan untuk dibawa untuk mengantisipasi turunnya hujan. Untuk waktu kepulangan kembali ke tanah air, usahakan tidak membawa titipan apabila tidak tahu isinya. Hal ini untuk mencegah kesulitan dengan pihak bea cukai. Dimohon untuk mengisi e-form bea cukai sebelum check-in kepulangan Indonesia. Insya Allah nanti kita bantu untuk apa namanya pengisian form All Indonesia ya Bapak Ibu. Nanti sudah tersedia, nanti insya Allah kami bantu dari tim AM Tour sendiri. Baik, selanjutnya untuk selama di bis, para peserta bersama-sama menjaga keamanan barang bawaan masing-masing. Apabila berada di dalam bis, jangan meletakkan barang berharga seperti paspor, kamera, uang, dan lainnya sembarangan. Para peserta tidak diperkenankan untuk merokok atau makan di dalam bus. Diharapkan para peserta menjaga kebersihan dalam bus dan tidak mengeluarkan makanan berbau tajam. Para peserta tidak diperkenankan untuk memisahkan diri kecuali seizin tour leader. Jadi Bapak Ibu semua, saya jelaskan sedikit nggih. Untuk selama di bis, karena bisnya ini selama di Mekah Madinah itu sekali kita trip sekali jalan itu biasanya bisnya ganti lagi Bapak Ibu. Jadi sangat-sangat kecil kemungkinan untuk hari besoknya itu bisnya sama lagi seperti yang sebelumnya. Jadi nantinya akan saya ingatkan bersama Mutawif untuk menghindari barang-barang yang tertinggal. Karena kalau sudah tertinggal, eh, biasanya ada bis yang kembali ke Madinah, ada juga yang kembali ke Mekah. Seperti itu. Untuk selanjutnya, untuk akomodasi ya Bapak Ibu, untuk tidak diperkenankan membawa pulang kunci kamar, mohon dapat dikumpulkan kepada tour leader atau mutawif nantinya pada saat check out. Bila terjadi kehilangan dan tidak mengembalikan, maka peserta akan dikenakan denda sesuai ketentuan akomodasi. Selain itu, untuk barang-barang lainnya di dalam akomodasi seperti sandal hotel, handuk, peralatan mandi, dan lainnya pun tidak diperkenankan untuk dibawa pulang tanpa sepengetahuan tour leader dan pihak akomodasi. Jadi untuk di akomodasinya, Bu, Bapak Ibu, nantinya saya sarankan untuk membawa peralatan mandi sendiri, terutama handuk Bapak Ibu, karena nantinya kemungkinan sepengalaman saya handuknya biasanya kurang. Untuk menghindari komplain yang besar, nanti bisa menggunakan milik pribadi. Baik, untuk selanjutnya, waktu waktu check-in sangat bervariasi. Untuk beberapa akomodasi, umumnya akomodasi telah siap dengan kamar yang telah dibersihkan antara jam 3 sampai jam setengah 12 malam. Diharapkan kesabaran para peserta saat proses check-in jika ada kemungkinan membutuhkan waktu sedikit lama. Untuk check-out akomodasi antara pukul 10 sampai jam 11.
Para jamaah dipersilakan menyelesaikan tagihan pribadi jika ada apabila terdapat fasilitas tambahan yang digunakan dan dikenakan biaya tambahan. Dimohon untuk selalu memperhatikan kebersihan dan kenyamanan akomodasi. Selanjutnya, waktu, cuaca, dan mata uang. Baik. Waktu dan jadwal sholat. Saudi Arabia, perbedaan waktunya Jakarta dan Saudi itu sekitar 4 jam lebih lambat. Misalkan di Jakarta jam 12, sedangkan di Arab itu jam 8 pagi. Untuk suhunya tersendiri, perikanan suhu rata-rata di Mekah antara tanggal 18 sampai 22 itu sekitar 15 derajat sampai 27 Celcius. Dan di Madinah di tanggal 22 sampai 25 itu perkiraan 10 derajat sampai 22 Celcius. Nantinya eh, bisa mengakses melalui acuwiter.com, Bapak Ibu misalkan, atau nantinya juga nanti di notif HP biasanya juga ada. Untuk mata uang tersendiri sendiri, yaitu real ya Bapak Ibu. Untuk saat ini nilai tukarnya di satu real itu 4.600 rupiah. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu menukarkan di money changer, itu biasanya beda-beda ya Bapak Ibu. Jadi kalau dari kami itu tidak menyediakan money changer, tapi nanti biasanya kami sarankan untuk Bapak Ibu menukarkan di money changer di domisili masing-masing, atau nanti bisa juga di bandara, Bandara Jakarta gitu. Atau bisa juga nanti di ATM. ATM ini nanti, maaf Bapak Ibu, ATM-nya nanti bisa tarik tunai itu pada saat di Madinah atau Mekah itu nanti juga bisa. Nah, dengan catatan kartu ATM Ibu itu harus berlogo Visa, Mastercard atau Maestro. Seperti itu. Kalau logonya GPN, mohon maaf itu belum bisa. Mungkin bisa dari sekarang diupdate Bapak Ibu di bank masing-masing. Ya, untuk selanjutnya ini nanti jadwal sholatnya. Nanti insya Allah setiap hari nanti kami share di dalam grup Bapak Ibu untuk jadwal sholat dan jadwal pengumuman-pengumuman lainnya. Selanjutnya untuk komunikasi atau roaming, para jamaah dapat menggunakan handphone selama acara tur. Tetapi khusus bagi jamaah yang menggunakan layanan pasca bayar atau langganan, pastikan telah membuka saluran internasional. HP yang dapat digunakan adalah HP dengan jaringan 3G dan 4G. Untuk saat ini 4G, 5G juga bisa, Bapak Ibu. Beberapa jenis paket roaming dari berbagai provider bisa dipertimbangkan sesuai kebutuhan. Seperti ini, nggih. Jadi untuk paket data internasional atau roaming, nanti insya Allah di bandara bisa saya bantu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu juga misalkan providernya dari Telkomsel, Tri, Indosat maupun Excel, nanti wajib mempunyai aplikasi-aplikasi seperti My Telkomsel, My Indosat atau My M3, nanti My Excel juga, dan Bimatri kalau untuk pengguna Tri. Jadi bisa membeli menggunakan aplikasi sesuai provider masing-masing. Nanti ada pilihannya, nanti bisa saya bantu. Misalkan nanti Bapak Ibu masih bingung, nanti bisa japri saya, nggih, Bapak Ibu. Ya, untuk adaptor listrik ini juga sangat penting, Bapak Ibu. Bagi yang pertama untuk umroh atau ke luar negeri, eh, disarankan untuk menggunakan adaptor untuk yang colokan 3, Bapak Ibu. Karena colokannya itu berbeda dengan colokan yang ada di Indonesia. Jadi seperti ini Bapak Ibu colokannya. Nanti bisa, misalkan belum punya, bisa membeli di toko elektronik juga bisa.
atau misalkan membeli secara online. Selama perjalanan, berhati-hatilah terhadap copet, maling, dan penodong. Lalu lintas, lalu lintas terutama pada saat menyeberang jalan. Jangan tinggalkan barang-barang Anda di luar pengawasan dan beware kepada orang asing yang menawarkan sesuatu kepada Anda. Baik, untuk helper, ini sudah saya jelaskan, jadi saya tambahkan sedikit Bapak Ibu. Lebih ke hati-hati jika ada yang menawarkan jasa tahalul atau meminjamkan gunting jika bukan dari grup kita, Bapak Ibu. Harap sabar, bisa nanti untuk tahalulnya terutama itu banyak yang kena scam atau penipuan. Biasanya banyak yang menawarkan ini gunting gratis, tinggal dipakai aja, seperti itu. Tapi kenyataannya setelah dikembalikan, nanti Bapak Ibu disuruh bayar. Misalkan 10 real atau bahkan sampai 20 real. Jadi, eh, misalkan tidak membawa gunting, nanti bisa gantian. Insya Allah saya dan Mutawif akan membantu untuk melakukan proses tahalul. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke ya, kita masuk ke daftar referensi perlengkapan. Ya, untuk yang disarankan seperti ini Bapak Ibu, karena kita kan rute Mekah dulu. Jadi kalau misalkan ini kita harus wajib membawa sarung koper yang disediakan oleh agentur, baju seragam identitas, shawl, tas serut, dan buku doa. Untuk yang masuk koper bagasi kurang lebihnya seperti ini ya, Bapak Ibu. Tadi baca sendiri ya, Tuan Pria. Nah, untuk perlengkapan koper kabin. Nah, koper kabin itu maksimal ukurannya itu di 20 inch. Jadi kalau melebihi 20 in itu tidak bisa Bapak Ibu. Tapi kalau di bawah 20 in, misalkan ke 18, 14, itu masih bisa. Tapi sangat maksimal itu di ukuran 20 inch. Ya, jadi apa saja sih yang dimasukkan ke dalam koper kabin? Yang saya sarankan karena kita rutenya adalah Mekah dulu. Ya, jadi bisa satu set baju ganti, satu set kain ihram untuk yang laki-laki, buku catatan atau buku panduan doa itu, cemilan selama di penerbangan atau bandara, botol minum bila diperlukan, bantal leher, misalkan membawa bantal leher, jaket untuk digunakan di dalam pesawat jika diperlukan. Jadi saya sarankan tetap membawa jaket yang nyaman ya Bapak Ibu, tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis juga. Dan untuk bapak-bapak, untuk kain ihramnya itu jangan dimasukkan di koper bagasi. Jadi dimasukkan di dalam koper kabin atau di dalam tas gendong. Misalkan membawa tas gendong. Karena kita rutenya Mekah dulu. Baik, yang tidak boleh diperbolehkan masuk koper. Sekali lagi power bank atau yang berbaterai itu tidak boleh dimasukkan ke dalam koper bagasi Bapak Ibu. Untuk benda tajam itu malah boleh dimasukkan ke dalam koper bagasi seperti gunting gunting rambut atau gunting kuku itu wajib dimasukkan ke dalam koper bagasi. Baik, seperti ini ya Bapak-Ibu yang tidak diperbolehkan masuk koper kabin. Cairan lebih dari 100 mili, benda tajam, untuk catatan.
Membawa jaket untuk keperluan di pesawat. Yang kedua, power bank diharapkan dimasukkan di tas kecil yang dibawa jamaah itu sendiri. Bawalah perlengkapan sesuai dengan keperluan atau kebutuhan jamaah. Yang keempat, maksimal berat isi koper adalah 23 kilo. Untuk yang koper kabin maksimal 7 kilo. Apabila terjadi kelebihan bagasi, biaya kelebihan bagasi ditanggung oleh jamaah. Jadi kalau untuk kelebihan bagasi, nanti biasanya hitungannya itu per koli, Pak. Bukan per kilo. Kalau di Indonesia biasanya per kilo. Tapi kalau untuk internasional, itu per koli. Misalkan eh, bagasi kita 23 kilo, nanti masuknya di 23 kilo lah. Gitu. Atau akumulasi dari 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo, sampai 20 kilo. Disarankan koper kecil diberi gembok untuk antisipasi lupa kode atau sandi. Jadi Bapak Ibu yang ada di koper besar itu itu kan nanti ada gemboknya ya Bapak Ibu yang otomatis dari kopernya. Misalkan tidak ingat, itu nanti disarankan pakai gembok kecil saja Bapak Ibu yang ada kuncinya maupun ada kata sandinya untuk menghindari lupa kata sandi. Yang ketujuh, disarankan koper tidak dicoret-coret. Yang kedelapan, tanda pengenal koper dan tas sudah kami sediakan. Jadi sudah ada di kami nanti pada saat di bandara, nanti akan saya bagikan beserta tim handling. Yang kesembilan, obat-obatan khusus yang dibutuhkan jamaah itu sendiri harap untuk dibawa. Yang ke-10, jadwal pemakaian seragam akan kami umumkan lebih lanjut. Ya, seperti tadi, untuk jadwal pemakaian seragam itu pada saat keberangkatan dan kepulangan saja. Yang 11, cek kembali barang bawaan jamaah sebelum keberangkatan. Silakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Baik, Bapak Ibu, saya jeda dulu sini. Baik, untuk selanjutnya saya jelaskan untuk itinerarinya. Karena kemarin sempat ada revisi ya Bapak Ibu semua, jadi baru di-share untuk hari ini. Baik, kita keberangkatan di tanggal 18 dan meeting point tetap di tanggal 17 jam 8 malam. Meeting point di Terminal 3 Soekarno-Hatta pada jam 8 di area Rode atau depan Alton Coffee. Baik, untuk hari Sabtu di tanggal 17, peserta berkumpul di Terminal 3 Suta, area Tower Rode atau di depan Alton. Untuk selanjutnya nanti hari Minggunya tanggal 18-nya dini hari kita akan penerbangan dari Jakarta Jeddah langsung menuju Mekah nanti menggunakan bis. Peserta akan terbang dengan flight CGK JET SV827 jam 00.40 sampai 06.35. Jadi penerbangan kita alhamdulillah direct flight ya Bapak Ibu, jadi tanpa transit. Setibanya di King Abdul Aziz International Airport, peserta akan dijemput menggunakan private bus menuju ke hotel untuk meletakkan barang dan ke Masjidil Haram untuk melanjutkan prosesi rukun umroh. Setelahnya kembali ke hotel untuk check-in dan istirahat. Insya Allah jamaah mengambil mikot di Yalalam saat penerbangan CGK Jakarta Jeddah. Mohon dipersiapkan kain ihram di tas atau di koper kabin untuk yang bapak-bapak ya Pak.
Untuk yang ibu-ibu nanti, jadi seperti ini Bapak Ibu, saya terangkan sebentar. Saya sarankan untuk bapak-bapak nanti bisa apa namanya, bisa menggunakan bawahannya dulu pada saat keberangkatan, nanti pas di ruang tunggu juga bisa, atau pada saat kita sudah berada di dalam pesawat. Jadi nanti tinggal memakai atasannya saja eh, untuk menggunakan kain ihram fullnya. Jadi tetap apa namanya, bapak-bapak memakai bawahan, memakai dobelan, masih memakai celana. Nanti pada saat mendekat dia lalam, itu akan diinfokan oleh pilot biasanya. Nanti bapak-bapak bisa ganti pada saat sudah mendekati dia lalam. Untuk ibu-ibu itu bisa langsung menggunakan gamis ya Bapak Ibu. Nanti saya sarankan mungkin menggunakan warna hitam terlebih dahulu, Bu, Bapak Ibu, biar seragam semua aja untuk ibu-ibu. Karena juga kondisinya belum terlalu panas pada saat di Mekahnya nanti pada saat umrohnya. Tuh. Dan disarankan eh, untuk mandi ihramnya itu sudah diniatkan dari misalkan ada yang transit di hotel Jakarta dulu, bisa di hotel atau langsung dari rumah masing-masing. Itu sudah diniatkan terlebih dahulu. Jadi tidak perlu mandi di bandara, tidak bisa mandi di dalam pesawat juga. Itu. Nanti tinggal prosesi niat umroh di dalam pesawat pada saat di Yalalam. Baik, untuk selanjutnya di hari Senin tanggal 19 ini memperbanyak ibadah di Mekah, memperbanyak ibadah di Masjidil Haram dengan beriktikaf, membaca Al-Quran dan berzikir. Memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Untuk di hari Seninnya nanti Bapak Ibu semua free program Bapak Ibu untuk istirahat. Bisa nanti untuk bolak-balik ke masjid juga untuk itikaf di masjid dan untuk istirahat. Nanti insya Allah kita akan menginap di Al Hotel Al Rehab Hotel. Insya Allah di sini di Bapak Ibu. Baik. Untuk di hari Selasa kita akan melakukan ziarah seputaran kota Mekah. Ya, apa saja sih? Meliputi Jabal Sur, Arafah, Jabal Rahmah, Masjid Namiro, Musdalifah, Mina, Jamarot, dan dilanjutkan peserta mengambil mikot untuk melaksanakan umroh kedua, menyesuaikan kondisi lapangan. Jadi untuk umroh kedua ini tidak wajib ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang berkenan untuk mengumrohkan misalkan orang tua yang sudah tidak ada itu juga bisa, atau misalkan untuk apa namanya, misalkan kita merasa umroh yang pertama kurang sempurna mungkin juga bisa, atau tidak ikut sama sekali juga tidak masalah Bapak Ibu, karena sifatnya sunnah atau opsional. Baik, untuk hari Rabu di tanggal 21 kita juga akan free program. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu nantinya berkenan ke Kota Taif atau nanti misalkan bisa ke apa berkenan ke Jabal Handamah, nanti mungkin bisa di list juga karena sifatnya opsional Bapak Ibu. Nanti kan kita ada dua free program selama di Mekah, pas di setelah umroh pertama dan setelah umroh kedua.
Tuh, sebelum kita menuju ke Madinah. Karena untuk program kita itu tidak ada kunjungan ke kota Taif maupun ke Jabal Handama. Itu juga bersifat opsional, tidak wajib. Misalkan mau, silakan nanti di list. Jika tidak, tidak masalah. Nanti bisa koordinasi dengan saya atau nantinya pas di sana, nanti bisa koordinasi dengan Mutawif gitu. Untuk hari Kamis di tanggal 22 kita akan melanjutkan perjalanan dari Mekah menuju Madinah. Peserta akan melakukan tawaf-wada, selanjutnya kembali ke hotel dan makan pagi. Setelah itu check out hotel Mekah. Peserta menuju ke Madinah menggunakan bis dan kereta cepat. Untuk kereta cepat itu sudah beberapa ya eh, yang list. Salah satu yang fix kalau tidak salah itu Pak rombongannya Pak Didit ya. Tuh. Kalau untuk lainnya itu menggunakan bis. Nanti untuk Pak Didit jika sudah fix mungkin ikut rombongan grup satunya. Nanti bersama TL Mbak Ayu. Kemudian peserta check-in hotel dan dapat memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Untuk untuk estimasi perjalanannya sendiri itu sekitar 5 sampai 7 jam Bapak Ibu untuk dari Mekah ke Madinah. Jika tidak ada kendala di jalan, insya Allah semoga kita dilancarkan selama di perjalanan. Baik, selanjutnya di hari Jumat di tanggal 23 kita ziarah seputaran Masjid Nabawi. Peserta akan mengikuti ziarah seputaran Masjid Nabawi dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti Makam Baqi, Masjid Abu Bakar, Masjid Gomamah, dan Raudhah. Untuk jadwal Raudhah, jadwal tahajud, maksud saya, dan kajian subuh bersifat tentatif dan akan diinfokan saat di Arab Saudi, serta dikoordinasikan langsung oleh tour leader dan mutawif pendamping. Setelahnya memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Baik, insya Allah Bapak Ibu, qadarullah, untuk hotelnya kita akan di Diwan Ros Hotel. Uh, jadi Diwan Ros itu posisinya nanti kita akan masuk berdekatan dengan Masjid Abu Bakar dan Masjid Gomamah. Itu sekitar berjarak 500 meteran Bapak Ibu. Itu nanti langsung di pintu 310, 309. Itu nanti langsung di pojokan posisinya. Baik, kita lanjutkan untuk di hari Sabtu tanggal 24 Januari kita ziarah di kota Madinah. Setelah makan pagi beserta city tour Madinah, peserta akan mengunjungi Masjid Kuba, kebun kurma, Jabal Uhud, dan setelahnya kembali ke hotel, memperbanyak ibadah dan di Masjid Nabawi. Baik. Untuk jadwal masuk Rodo, grup bersifat tentatif, menyesuaikan ketersediaan jadwal tasrih yang tersedia dari sistem pemerintah setempat dan akan diinformasikan selanjutnya apabila sudah mendapat update jadwal dari pihak muasasah. Untuk hari Minggunya, tanggal 25, kita kita akan melanjutkan perjalanan dari Madinah menuju ke Jakarta. Ya, tanggal 25 ini hari Minggu kita hari terakhir Bapak Ibu selama di Madinah. Kita akan memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi dengan beriktikaf, membaca Al-Quran dan berzikir, serta check out hotel dan diantarkan menuju Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz untuk melakukan penerbangan Jakarta
dengan menggunakan pesawat Saudi Airlines rute Madinah Jakarta SV820 jam 16.40 sampai 06.20. Jadi kita ketibaan di Jakarta itu pada tanggal 26 Januari pada hari Senin. Peserta dapat Setibanya di Jakarta, peserta akan diarahkan menuju tenda umroh, pembagian air zam-zam, dan peserta dipersilakan untuk kembali ke daerah masing-masing. Semoga membawa kesan dan kenangan yang tidak terlupakan bersama untuk travel. Terima kasih atas kepercayaannya, menekan jasa kami, dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Untuk note tersendiri, itinerary dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya, menyesuaikan kondisi lapangan dan kebijakan pemerintah Indonesia dan pemerintah Saudi yang berlaku saat umroh. Oke, seperti itu Bapak Ibu yang sudah saya jelaskan. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu semua? Ya, izin Monggo, boleh. Mas Dani. Iya, boleh Bapak Ibu. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hmm, wabarakatuh. Iya, perkenalkan, saya Eka Putri Amelia, tapi Ya, salam kenal. biasanya dipanggilnya Lulu. Oke, Iya, Mbak Lulu, saya nggih. dari Padang. Oh iya, Mbak. Iya, saya ini kan dari Padang nih, jadi mungkin Mm-mm. tadi agak keskip sedikit karena saya tadi sambil di jalan mendengarnya. Oke, Jadi kan siap. itu kan nyampe Kah itu ke hotel dulu ya. Nah kan karena kan saya Betul. dari Padang, itu flight pagi dari Padang. Nah pakai Mm-mm. bajunya itu udah seharian. Apakah Oke. kemungkinan saya bisa ganti baju di hotel atau bagaimana? Dan apa ganti bajunya baju hitam apa baju putih nanti untuk umroh biar sama-sama gitu sama yang lain. Mungkin itu aja Mas Dani. Jadi biar bisa saya siapkan di koper. Oke, siap, Mbak. Ya, baik. Untuk Mbak Eka ya, Mbak Lulu. Ya. Eh, Tadi kan ke hotel dulu ya, Mbak. Jadi kalau ke hotel dulu, tetap saya sarankan nanti mungkin bisa mandi ihram dulu ya, Mbak. Nanti bisa, Oh, kalau boleh saran, ya? Bisa ya? ya, boleh, Mm-mm. boleh. Daripada nanti kan Oke, habis oke. dari penerbangan dari Padang, misalkan, Perjalanan seharian. Iya. iya betul, misalkan tidak transit hotel dulu, malah agak susah sebenarnya untuk mandinya di bandara. Itu. Jadi Mm-mm. nanti Oke, mungkin oke. saya seragamkan saja untuk ibu-ibu, untuk mbak-mbak nanti sekalian untuk Mm-mm. umroh pertamanya, nanti menggunakan gamis warna hitam saja dulu. Seperti itu. Oh, hitam ya. Iya, Oke, hitam soalnya dulu saya sudah nanti. nyiapin putih. Jadi Iya, nanti saya ganti siap. kalau gitu. Kalau Oke. saya, karena kan nyampe jedahnya itu pagi, jam 6.30-an, Mm-mm. Iya. kalau tidak salah. Itu kan nanti proses Mm. proses handling segala macam itu mungkin 2 jam, masih nyampe ke hotelnya itu masih siang. Tuh, jadi mungkin tidak Mm-mm. terlalu panas karena suhunya di sana juga sudah agak turun. Tuh. Baru nanti pas umrah Iya. keduanya itu baru dipakai untuk yang warna putihnya. Hmm. Oke, siap. Ya, siap. Ada lagi Mbak Oke. Lulu? Iya, oke Mas Bani, terima kasih. Enggak, Iya, udah itu aja. Karena siap. saya kan dari Padang kan jadi bingung apakah ada bisa ganti dulu, mandi dulu apa gimana. Yes, Nah, itu aja tuh. kok. Oke, terima Iya, kasih. sama-sama Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ada yang lain Bapak Ibu? Ada pertanyaan lain? Mungkin yang kurang jelas atau yang mungkin ingin ditanyakan? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lagi. Baik, sepertinya Mr. Ali langsung Mr.
Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya kan emang hotel sih biasa ke bandara kan mau di hotel Halo. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kak. Saya mau nanya. Boleh, Oh, ya. jadi itu kan kita kan dapat seragamnya kan rompi ya. Terus dalamnya itu gamis hitam. Betul. Nah, apakah gamis hitam itu yang bakal kita pakai di umroh pertama? Apa kita menyiapkan satu lagi yang apa kita bersih ke hotel gitu? dulu ganti baju. Apa Oke. kita sempat ke hotel buat ganti? Terima kasih. Ya, baik. Kalau kita kan ke hotelnya itu hanya untuk menaruh koper saja, Kak. Hmm. Jadi kita tidak langsung untuk check-in. Kita hanya untuk taruh koper saja dan langsung mungkin makan siang dulu kalau misalkan sudah tersedia. Jika belum, langsung kita untuk menuju prosesi umrohnya. Tuh, nanti menyesuaikan kondisi di lapangannya. Jadi kalau saran saya tadi eh, mungkin sudah mandi ihram, mandi besar, nanti langsung menggunakan apa namanya seragam untuk perempuan yang outer dan langsung gamis untuk ihramnya. Seperti itu. Kalau untuk gantinya mungkin nanti setelah umroh pertama saja, Mbak. Itu disiapkan untuk di bagasi kabinnya itu. Jadi baju hitam yang kita pakai di apa itu di pesawat itu yang kita pakai umrah begitu ya, nggak usah ganti baju lagi. Misalkan, Nah, iya misal, itu ya, sebenarnya itu pertanyaan saya tadi loh, Mas Bani. Kan saya iya, dari Jakarta nih, iya, dari Padang nih, dari Padang saya nggak nginep di Jakarta lagi gitu. Apa sempat nyampe hotel di Mekah itu, apa bisa ganti baju dulu atau enggak hotel di Mekah ya, bukan oke, hotel di Jakarta karena saya nggak oke, nginep di Jakarta oke, gitu. siap, baik. Ah, Jadi, ya maaf ya Mbak. Jadi kalau misalkan tidak transit di hotel apa namanya di Jakarta, misalkan ini bisa nanti yang penting kita sudah mandi ihram dulu saja. Kalau misal pun dirasa nanti apa namanya mungkin terkena najis atau segala macamnya, nanti bisa menyiapkan satu satu pasang itu nanti bisa ganti di dalam pesawat seperti itu untuk antisipasi saja sebenarnya. Tapi kalau misalkan dirasa cukup tidak merasa tidak berkeringat segala macamnya, mungkin bisa dipakai pada saat yang pertama. Tapi kalau misalkan tadi dirasa, oh kayaknya saya tadi merasa kena najis nih bajunya, itu bisa nanti antisipasi di dalam tas atau di koper kabin untuk berganti di pesawat atau nanti bisa berganti di pada saat ruang tunggu seperti itu di sebelum Oke, keberangkatan. Mas Bani, oke, Mas Bani, izin saya bantu jawab juga Mas Bani ya kaitannya untuk Boleh, kedatangan boleh. ya. Iya. Oke, halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Putri dari AM Tour Travel juga. Oke, jadi Bapak Ibu kaitannya untuk ketibaan Bapak Ibu semuanya ya. Nanti kan di hari Sabtu tanggal 17/01/2026 Bapak Ibu itu nanti untuk ketibaannya sendiri di hari Minggu pukulnya pagi ya 06.35. Itu yang pertama. Jadi nanti Bapak Ibu ketibaan di Bandara Jeddah itu sudah dapat makan makan pagi ataupun sarapan ya. Jadi ketibaan itu langsung dibagi nasi kotak ataupun nasi box itu di bus Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kaitannya untuk ganti misalnya mungkin yang tadi saya bantu dengarkan Bapak Ibu mungkin ragu-ragu ya. Kaitannya sama bajunya kalau kena najis, kalau kotor seperti apa begitu ya. Nanti mungkin kesepakatan saja ketika di lapangan ataupun kondisional lapangan bisa ganti saat menunggu kopernya delay ataupun kopernya masuk ke bagasi bus yaitu di apa namanya di masih di area bandara atau nanti bisa berhenti sejenak di rest area seperti itu. Karena Bapak Ibu itu
itu ketibaannya di itu 0635. Jadi untuk ke hotel itu memang belum bisa check-in. Nah, waktu check-in hotel biasanya Ba'da Duhur seperti itu Ibu. Jadi check-innya nanti Bapak Ibu setelah laksanakan roh seperti itu. Jadi Jeddah ke Mekah itu kurang lebih hanya 45 menit saja. Jadi insya Allah dekat seperti itu. Jadi nanti kondisional saja Mas Bani bisa dikoordinasikan Oke, dengan siap. apa namanya mutawif, kaitannya kalau memang ada yang merasa pengen ganti baju dan sebagainya ya, Boleh, khususnya yang perempuan. Karena kalau khususnya untuk perempuan. bapak-bapak sudah otomatis ihram. Nggih, khusus untuk yang perempuan disiapkan baju gantinya enggak apa-apa, tapi dengan catatan ketika ibu-ibu ketemu kamar mandi, ini jangan pakai sabun, jangan sikat gigi gitu. Biasanya kan latah ya Bapak Ibu ya. Sampai kamar mandi, cuci tangan pakai sabun itu jangan gitu. Gitu. Yang Kecuali harus yang khusus ya, diantisipasi yang Mbak itu. Putri. Oke, gitu. Aman ya Bapak Ibu Ya, ya, nanti aman. kondisional bisa berhenti ke rest area atau nanti biasanya di area parkiran bus itu ada toilet, bisa ganti di situ Toilet. juga. Gitu. Oke, Oke. bisa di situ juga. Gimana? Terus Mas Bani ini ada pertanyaan juga di Di, chat ya. di Assalamualaikum chat Mas sih. Bani, kalau koper yang masuk bagasi ukuran 28 inch nggak apa-apa? Nggak apa-apa kan? Yang jadi Nggak apa-apa. patokan adalah beratnya maksimal. Ih, nggak apa-apa Bu Oke, Yusna, nggih. Yang penting beratnya itu maksimal 23 kilo. betul Ibu Yusna. Untuk patokannya beratnya maksimal 23 Kakak, kilo dan satu orang satu pieces gitu. betul. Jadi 1 kali 23 kilo. Kilo. Gitu. Gitu ya Mas Bani ya? Nggih, betul. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu semua? Kak, maaf untuk yang laki-laki berarti pakai ihramnya di rest area juga apa dari di atas pesawat udah memakai? Dari di atas pesawat kalau bisa, karena kan kita pas niat umrohnya nanti di Yalalam di atas pesawat seperti itu. Baik, Kak Bani. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum, Kak. Izin bertanya. ya. Waalaikumsalam. Monggo. Kalau untuk ya baik. Kalau untuk laki-laki berarti nanti ada ini juga apa persiapan dari pihak ininya harus ganti di pesawat memungkinkan gitu. Iya, betul. Kalau untuk kan ihramnya nanti disiapkan di dalam tas atau di koper kabinnya. Jadi jangan ditaruh di koper bagasi besarnya untuk berganti nanti di atas pesawatnya. Oh, jadi Boleh, bisa dikondisikan oleh ya oke baik. Jadi betul. Nanti muara pada riweuh saat, gitunya Mas Bani. ya Kita saling betul. tolong aja kali ya. Nanti pada saat di meeting point nanti saya jelaskan kembali, terutama untuk yang bapak-bapak, karena yang bapak-bapak itu memang agak ribet Bapak Ibu, karena memang langsung Oke, menggunakan kain ihram. Kalau untuk ibu-ibu sebenarnya perlu bantuan eh, juga kali ya. betul, tapi lebih fleksibel. Gitu. Yang Oke, penting baik. membawa satu pasang untuk jaga-jaga ganti. Itu aja. Oh begitu. Oh untuk ya jaga-jaga ya. Iya, betul. Kalau dirasa mungkin terkena najis atau uh, dan lain-lain, antisipasi saja menggunakan atau ingin berganti tadi seperti yang dijelaskan Mbak Putri, nanti bisa berganti pada saat di mana di toilet di airport, pada saat di Jeddah atau nanti pada saat di hotel. Nanti kita bisa mungkin jika ada kamar mandi di luarnya, mestinya di dalam hotel tapi di luar kamar, nanti bisa berganti di situ. Yang terpenting adalah Bapak Baik, Ibu baik. semua, jika kita sudah berniat umroh, nanti tidak boleh memakai wangi-wangian, terutama untuk misalkan kadang ada kita lupa lah. Seperti tadi, cuci tangannya menggunakan sabun, gosok gigi menggunakan
apa namanya odol dan lain-lain itu termasuk wangi-wangian tuh. Jadi kalau belum Oke. belum niat umroh, silakan memakai wangi-wangian atau gosok gigi di pesawat terutama, atau untuk bersih-bersih cuci muka segala macamnya mungkin bisa seperti itu. Baik, Kak Bani. Berarti kalau Iya, untuk ibu-ibu semuanya serempak menggunakan gamis hitam. iya, saya sarankan di hari pertama nanti, untuk yang umroh pertama terutama itu menggunakan hitam. Untuk yang umroh Oke, kedua nanti diseragamkan kalau bisa putih. baik, baik, Bani. Baik. Baik. Yang kedua, Kak, boleh bertanya kembali? Boleh, Boleh, boleh. silakan. Oke, terima kasih Kak Putri. Untuk yang di hari Rabu, Kak Bani, untuk yang apa free kita ada ini free ya hari free itu. Oke, boleh. Oke, nah itu kan, nah ini untuk ke Taif atau ke Jabal Handamah itu nanti memang ada diingatkan dari pihak travelnya gitu kalau yang mau gitu bagaimana? Insya Allah nanti kalau ada yang mau nanti kita bantukan untuk list. Nanti akan diinfokan di grup seperti itu. Oke, baik. Iya, Baik. nanti Insya Allah bisa. mudah-mudahan bisa semuanya Iya. jamaah juga seragam kalau mau hayu gitu ke Ya, kalau Taif. kalau Tapi misalkan kalau mau untuk, biasanya lebih murah. nah seperti itu jadi biar lebih banyak, lebih ini ya, mudah-mudahan ya Iya, semua jamaahnya betul. Allah berikan rezeki dan insya Allah kesehatan untuk bisa Amin. melihat juga. Ya, itu aja sih Kak Bani, Kak Putri. Iya, Mudah-mudahan nanti kalau ada apa-apa chat aja Kak saya. ya bisa di Japri juga, bisa di Baik, grup atur juga nuhun gitu. Kak Putri. Iya, Ya, mangga. sama-sama. Mangga. Lalu untuk keberangkatan yang perempuan Waktu umroh, waktu umroh yang pertama. waktu maaf Kak, Mas Bani, waktu umroh Iya, pertama itu kan pakai seragam hitam. Terus kerudungnya harus seragam apa enggak? Bebas atau gimana? bebas sepertinya, Bro. Bebas saja kalau untuk kerudungnya ya, senyamannya. Tapi kalau misalkan Senyamannya nggak apa-apa. bisa, Yang penting tidak iya, jerawat. senyamannya saja kalau untuk kerudung. Oh, enggak ada seragam ya? Ya udah. Iya, betul. Ya, matur nuwun. Ih, Yes. baik untuk Ibu sama. Ibu Yusna tadi ya, ini yang ada di chat. Untuk visanya itu nanti akan di-share di grup, Bu. Saat ini masih proses di pengajuan, Bu. Nanti sedang menunggu saja, Bu. Jika sudah ready, nanti langsung dibantu PIC untuk di-share di grup. Seperti itu. Kalau visa umroh memang biasanya agak mepet, Ibu. Jadi tetap insya Allah kita berangkat lah, Ibu. Jadi tenang nih Bapak Ibu. Oke. Baik, ada pertanyaan lain mungkin? Oke, Baik, tiket untuk Kak Bani ada iya, penukaran uang pakai pecahan apa ya? ya. Kalau untuk penukaran uang pakai pecahan apa ya? Maksudnya dari rupiah ke real nih. Kalau untuk nanti kalau misalkan money money changer, Nah, ini mungkin semuanya. langsung langsung saja ya, pakai rupiah juga bisa. Tapi nanti di sana di Arabnya itu juga bisa, misalkan kita membeli barang menggunakan rupiah. Jadi ada beberapa toko atau penjual yang menerima rupiah pecahan 50 sampai 100 ribu, Bapak Ibu. Jadi tenang. Misalkan realnya habis nih, kita bisa pakai uang rupiah. Tapi biasanya menggunakan pecahan 50 dan 100 ribu. Seperti itu. Kalau untuk ini ya, penukaran uangnya pakai pecahan apa? Eh, Kalau sepengalaman saya biasanya ada yang 50, 100. Kalau misalkan lebih, mungkin sampai 500. Untuk pecahan 500, 50, 100, 500. Seperti itu. Eh, Bu Ungu ya? Baik. Tapi tetap disarankan tetap membawa
untuk pecahan Indonesia ya Bapak Ibu, karena di sana juga bisa menerima uang Indonesia. Iya, betul Ibu, 50 real gitu maksudnya. Iya. Nanti juga ada pecahan, kalau di money changer biasanya tergantung Ibu. Biasanya kan kursnya berbeda-beda antara 100 sama 500 real. 100 real dan 500 real. Misalkan untuk 100 real itu di harga 4.600. Tapi di pecahan 500 real itu harga kursnya malah biasanya lebih murah. Gitu. Jadi misalkan 4.550, katakanlah seperti itu. Oh ya, ini untuk Pak Daru ya. Hotel Mekah jadinya Misfalah atau Ajat ya? Untuk di Mekah nanti di daerah Misfalah, Pak. Kita Rehab Al-Taqwa itu di daerah Misfalah. Jadi itu nanti lurusnya WC 5 atau 8. Bukan WC 3. Kalau daerah Ajat biasanya kita patokannya WC 3. Seperti itu. Baik, ada lagi yang ditanyakan, Bapak Ibu? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya, oh karena saya lihat di Itin Al-Rehab. Ya, kalau Rehab Al-Taqwa, ya sebentar ya, saya cek dulu. Karena kemarin saya dibilangnya adalah Rehab Al-Taqwa. Iya, betul. Baik, ada lagi yang ditanyakan. Nanti saya konfirmasi ya Pak Daru ya. Oke, halo Pak Daru. Ya, kaitannya untuk rehabnya, rehab yang benar rehab At-Taqwa ini Pak. Iya, Rehab At-Taqwa makanya. misalnya WC 6. WC 6 ya, betul ya Mbak ya? Daerah Misfalah. Betul. Insya Allah aman Pak. Aman Pak. Nama hotelnya Rehab At-Taqwa. Nanti kalau untuk patokannya Bapak Daru ya, ataupun Bapak Ibu semuanya, itu nanti di lurusan WC 6. WC 6 lurus terus jalan kaki. 10 menitan paling. 10 menitan paling insya Allah. Aman ya Pak Daru ya? Iya, aman ya Pak. Iya. Mungkin ini ada tipe, kalau saya Kaitannya Rehab rehab banyak. Al-Taqwa, ya betul. Iya, betul. Tapi namanya Rehab At-Taqwa. Nanti untuk pintu Iya. masuknya deket, patokannya deket farmasi karena saya pernah alhamdulillah pernah di situ. Makanannya enak. Insya Allah Makanannya- lega ya insya Mbak Allah Putri ya. makanannya yang Lobbynya masak juga itu lega. lobbynya lega, yang masak kemarin pas saya di situ tuh yang masak cateringnya orang Madura ya. Jadi kaitannya sama rasa Indonesian banget, Bu, men. Gitu. Yes. Betul. Baik, ada lagi yang Ya, ditanyakan? ada pertanyaan lain, monggo. Monggo, masih ada waktu. Oke, Bapak Ibu, monggo ada yang mau ditanyakan Ada kaitannya yang mau ditanya lagi untuk aman ya? teknis keberangkatan atau mungkin pada saat di prosesi umrah, baik di Makkah maupun di Madinah. Nanti kaitannya kalau misal Bapak worry kaitannya sama niat pas di alam-alamnya, insya Allah nanti kan akan dipandu ataupun dibarengin sama Mas Bani, gitu ya Mas Bani Iya, ya. Jadi nggak usah betul. buatan
Mboten usah khawatir. Kaitannya untuk niat di ya lam-lamnya gitu. Kan Insya kalau Allah nanti Bapak-Bapak ada panduannya. ya ada panduannya. Nanti kalau misal Bapak Ibu masih ragu buku doanya, itu di buku doa juga ada niatnya. Nanti Bapak Ibu bisa bawa buku doa. Ya, ya, Ibu, silakan Ibu. Tidak masalah Ibu. Oke, terima kasih kembali Ibu. Ini tunjukin. Enggak, ada yang masih ditanyakan lagi? Mungkin sudah cukup, gitu. Nanti bisa japri atau mungkin bisa ditanyakan ke grup, bisa ditanyakan ke saya juga, bisa ditanyakan di grup. Nanti insya Allah saya akan bantu jawab Bapak Ibu beserta PIC Group yang akan membawai umroh kita kali ini. Baik ya Mbak Putri ya, kita sudahi mungkin karena sudah tidak ada lagi yang bertanya. Mungkin nanti bisa by Japri, bisa di grup juga. Nanti untuk apa namanya untuk revisi grupnya, revisi hotelnya nanti akan dikirim kembali Bapak Ibu untuk nama hotel yang benar. Dan nanti pasti akan dirangkum juga sama Mas Bani untuk Betul. Zoom meeting pada sore hari ini pun kaitannya dengan rekamannya insya Allah nanti kita akan share di Insya grup Allah. juga Bapak Ibu. Kalau ada Oke. yang ragu mau ditanyakan boleh langsung di grup, boleh chat Mas Bani, boleh chat saya juga enggak apa-apa. Monggo. Gitu. Oke ya Bapak Ibu semua, saya akhiri. Terima kasih sudah bergabung untuk technical meeting keberangkatan umroh 17 sampai 26 Januari 2026. Terima kasih atas partisipasinya untuk Zoom kali ini. Jika ada kendala atau pertanyaan, sekali lagi bisa japri saya, bisa japri Mbak Putri, atau nanti bisa chat di grup. Nanti akan admin bantu jawab. Baik, saya akhiri. Terima kasih Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Bani, Kak Putri, Ya, Mbak terima kasih. semuanya. Prof. Izin nih. Oke, Cindy.